Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 821 Mempertaruhkan Nyawa. Di dalam hati, Deska merasa sangat iri. Kalau saja dia memiliki anak buah yang setia seperti itu padanya, mungkin dari awal dia sudah menguasai kota Fero ini. Aku sudah membulatkan tekadku, tidak ada gunanya membujukku. Kalau kalian tidak bersedia, tidak masalah. Aku akan pulang sendiri. Berkata sampai sini, nada bicara Valentino menjadi lebih tenang. Dia berkata, "Aku tahu keputusanku ini agak bodoh. Aku tahu kalau aku melakukan semua ini, pasti akan mengecewakan banyak orang. Tapi dia itu wanitaku, dia istri sahku. Apa kalian tahu, kalau bukan karena perhatian dan penjagaannya selama 3 bulan ini, aku mungkin tidak akan bisa menjadi Valentino yang sekarang ini." Kedua mata Valentino memerah, suaranya menjadi rendah dan sekujur tubuhnya gemetaran. Saat ini, ruangan menjadi hening. Setelah beberapa saat, Danu melangkah maju 2 langkah. Lalu, dia berlutut di lantai. "Kak Valentino, aku tahu hubunganmu dengan kakak ipar sangat baik. Kalaupun kamu kembali sekarang, mungkin saja kondisinya tidak akan berubah. Mungkin saja nanti bukan hanya akan membahayakan kakak ipar, tapi malah membuat masalah semakin rumit. Kak Valentino mungkin akan terjebak dalam keadaan berbahaya." Weiss juga ikut maju melangkah 1 langkah ke depan. Meskipun dia tidak berlutut, dia menundukkan badan dengan hormat. "Tolong dipikirkan kembali lagi, Tuan Valentino. Dengan kekuatan kita sekarang ini, sudah pasti sulit untuk melawan Nick. Meskipun kita bisa saja berhasil melawan Nick, kita tidak mungkin bisa lolos dari keluarga Wijaya. Aku rasa kamu tahu jelas bagaimana kedudukan keluarga Wijaya di kota Kamal itu." William mengangguk sambil berkata, "Tuan Muda Valentino, begitu Tuan muncul di depan keluarga Wijaya, Timothy pasti akan mencari segala cara untuk menyerang Tuan lagi. Kali ini keluarga Wijaya mengira Tuan sudah meninggal, jadi mereka menjadi agak lengah. Itu sebabnya kita memiliki waktu untuk berkembang selama beberapa waktu ini. Tapi kalau kita kembali sekarang juga, mungkin semua yang sudah kita lakukan sekarang ini akan sia-sia. Pengorbanan semua orang dan 58 saudara kita yang telah mengorbankan nyawanya demi masalah ini. Lalu, Pak Hendrik yang gigih bertahan. Selain itu, aku merasa Nona Angel juga tidak ingin melihat kamu mati begitu saja." William mengepalkan tinjunya dan menyampaikan isi hatinya dengan berani. Setiap kata yang terucap seperti palu yang menghantam hati Valentino. Valentino juga tidak ingin menanggung beban begitu banyak, tapi dirinya harus menanggung semua itu dengan tak berdaya. Harapan yang tak terhitung dari asosiasi Valentino Empire, pengorbanan nyawa dari Hendrik, dan juga 50 prajurit dari keluarga Wijaya, serta masih banyak lagi orang-orang yang pernah membantunya. Valentino tidak bisa melantarkan Angel begitu saja. Namun, sama halnya dia juga tidak bisa melantarkan orang-orangnya begitu saja. "Tuan Muda Valentino, yang lebih penting sekarang adalah meski kita sudah berhasil menguasai kota Neo. Dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, kalau keluarga Wijaya di kota Kamer kembali mengutus orang untuk mengganggumu, aku khawatir kita tidak akan bisa melawan mereka. Lebih mudah menghancurkan dibandingkan mempertahankan. Kekuatan kita masih belum cukup kuat. Mungkin saja kita bisa menghancurkan Nick, tapi masih ada Nick lainnya yang akan datang menyerang. Hingga saat itu tiba, kita semua akan kehilangan segalanya. Mungkin saja nanti, keberadaanmu akan diketahui mereka. Lalu, kita tidak akan bisa berkembang lagi secara diam-diam." Bujuk Weiss. Valentino terdiam di tempat, tangannya terkepal dengan kuat dan kukunya menancap ke dalam daging tangannya. Badannya juga gemetaran. Mata Valentino kembali memerah yang membuat setiap orang merasa berdebar.
Jadi aku harus diam begitu saja melihat Angel jatuh ke dalam cengkeraman Nick. Kalian tahu tidak? Aku sudah tidak ingin menunggu lagi. Begitu Valentino berkata sampai di sini, dia perlahan-lahan memejamkan kedua matanya. Lalu, air mata mulai mengalir dari kedua matanya. Aku ingin kembali. Setelah aku pergi, segala urusan kota Fero akan diurus oleh Danu. Kalian harus membantu Danu untuk mengembangkan kota ini. Kalau aku masih bisa kembali, aku akan terus memimpin kalian. Kalau aku tidak bisa kembali, kalian harus menjalankan sisa hidup kalian dengan baik. Jangan sembarangan melawan keluarga Wijaya. Setelah Valentino menyelesaikan kalimat tersebut, mata William dan 78 prajuritnya, termasuk Danu, memerah. Kemudian, Valentino pun berbalik dan pergi dari sana. Valentino tidak bisa membahayakan Kasman dan beberapa orangnya demi masalah pribadinya. Namun, tidak peduli apa yang terjadi, dia tetap harus kembali. Tuan Muda Valentino. Kasman berdiri dengan cepat, lalu memeluk Valentino. Tuan Muda Valentino, kamu tidak boleh sampai terekspos. Aku sudah tahu sekarang. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghabisi Nick. Soal ini kami akan melakukannya sendiri, Tuan tidak perlu ikut. Ucap Kasman dengan suara keras. Mendengar ucapan Kasman, semua orang menatap Kasman dengan mata berbinar. Hal itu benar. Sekarang orang yang bisa mengancam Angel di seluruh kota Neo hanyalah Nick yang mentalnya bermasalah. Nick merupakan akar dari semua masalah ini. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, mereka harus menghabisi Nick terlebih dahulu. Begitu Nick berhasil dihabisi, setidaknya mereka bisa merasa tenang dan damai sejenak. Meskipun mungkin nantinya keluarga Wijaya akan mengutus orang lain ke kota Neo, setidaknya mereka bisa membiarkan Valentino untuk mempersiapkan diri sejenak. Pada waktu itu, Valentino pasti akan memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup sehingga dia tidak perlu sungkan untuk melakukan segala sesuatu. Kak Kasman. Valentino berteriak memanggil Kasman. Namun, Kasman langsung memotong ucapan Valentino. Tuan Muda Valentino, aku tahu apa yang ingin Tuan katakan, tapi Tuan tidak perlu mengucapkannya. Anggap saja aku memohon padamu, ya. Begitu Kasman menyelesaikan ucapannya, dia berbalik badan. Lalu, dia menatap semua prajurit keluarga Wijaya dan berkata, siapa yang bersedia ikut denganku kembali ke kota Neo? Silakan maju ke depan. Tap, tap, tap. William dan semua orang bangkit berdiri. Mereka semua melangkah maju beberapa langkah. Mereka semua tahu bahwa nyawa mereka dipertaruhkan dengan kembali ke kota Neo. Namun, dari 77 orang ini, tidak ada satu pun yang mundur. Mata Valentino memerah, dia hanya bisa menatap mereka semua dalam diam. Meskipun Valentino tidak bisa mempertahankan posisinya, dia tidak boleh melibatkan mereka semua ke dalam masalah ini. Karena dalam posisinya sekarang ini, dia tidak boleh asal mengambil keputusan. Keberhasilan seorang pemimpin diperoleh dari pengorban ribuan nyawa, inilah kebenaran abadi. Namun, agar tidak mengecewakan lebih banyak orang, Valentino hanya bisa mengecewakan orang-orang ini. Jadi, Valentino tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Bab 822, Prajurit Berani Mati. Tidak bisa. Harus ada yang menjaga keselamatan Tuan Muda Valentino. Aku hanya memerlukan 20 orang. Semakin sedikit jumlah prajurit, semakin kecil targetnya dan semakin tinggi tingkat keberhasilan kita. Ucap Kasman sambil mengerutkan alisnya. Kasman, untuk urusan ini aku yang akan memimpin. William melangkah maju beberapa langkah sambil mengucapkan kalimat tersebut dengan ringan. Kak William, tidak bisa. Sudah, jangan bicarakan lagi.
Aku memberi perintah kepadamu. Sekarang cepat kembali ke barisan. Teriak William dengan keras. Kasman tertegun selama beberapa waktu. Lalu, dia menggertakkan gigi dan kembali ke barisan. William menatap orang di sekelilingnya dengan tenang. Rusli, Jerry, Gilang. Tidak lama kemudian, William mulai menyebutkan nama beberapa puluh prajurit. Ditambah dengan William sendiri, total ada 20 orang. Lalu, mereka semua berdiri di tengah-tengah. Semua orang menatap ke arah 20 prajurit tersebut. Setiap orang tahu dan mengerti bahwa tugas kali ini sangatlah berbahaya. Ke-20 prajurit tersebut sudah seperti prajurit yang akan gugur di dalam perang. Mereka mengesampingkan nyawa mereka sendiri demi misi ini. Mereka melakukan itu demi menyelamatkan Jenny dan Angel yang dalam bahaya, juga memberi waktu kepada Valentino dan lainnya untuk berkembang. Mereka mau tidak mau harus mengemban tanggung jawab tersebut. Tidak ada orang yang berani menghentikannya dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Karena pada saat ini, mau berbicara apapun juga sudah tidak ada gunanya. Mereka semua ini adalah prajurit yang pemberani. Tuan Muda Valentino, aku berterima kasih kepada Tuan Besar Wijaya yang memberikanku nama belakang Wijaya ini. Hari ini, aku akan membawa 19 prajurit dari keluarga Wijaya untuk kembali ke kota Neo untuk membuka jalan kepada Tuan Muda Valentino. Aku harap Tuan Muda Valentino memberikan izin. Ucap William sambil membungkukkan badan untuk memberi hormat dengan diikuti oleh para prajurit lainnya. Jantung Valentino berdegup kencang. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya, lalu matanya mengalirkan air mata. Kemudian, Valentino menghela napas panjang. Dia mengulurkan tangannya dengan perlahan dan mengambil jaketnya. Seret! Valentino menarik ujung jaketnya, merobek secari kain, lalu berjalan ke arah William dan lainnya. Melihat pemuda di depannya, Valentino menatapnya dalam-dalam selama beberapa detik. Lalu, dia langsung berlutut di depan mereka. Tidak boleh, Tuan Muda Valentino! Melihat itu, William berseru sambil memberi isyarat kepada prajurit lainnya untuk berlutut. Jangan bergerak! Tetap berdiri! Ucap Valentino dengan suara rendah. Tuan Muda Valentino, Tuan! William dan prajurit lainnya tidak berani membangkang. Namun, mereka terlihat kebingungan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino berlutut kepada salah satu prajurit itu. Valentino mengulurkan tangannya yang sedang memegang kain robekan tersebut, lalu mengikatnya ke pergelangan tangan kiri prajurit itu. Valentino tampak serius dan bergerak dengan pelan. Melihat kejadian ini, William dan prajurit lainnya terbelalak. Tidak lama kemudian, mata mereka memerah dan air mata mulai bercucuran. Pak Rhys, Tuan Muda? Tanya Deska. Rhys menghela napas panjang, ekspresi wajahnya terlihat penuh emosi. Dia berkata, dulu Napoleon adalah ahli strategi militer paling terkemuka di Eropa. Dia pernah menguasai lebih dari setengah Eropa. Setiap kali pasukan Napoleon pergi berperang, dia akan berlutut dengan satu lutut dan mengikatkan pita biru suci di lengan masing-masing prajurit. Pita biru itu melambangkan kepercayaan dan rasa terima kasih. Mendengar penjelasan ini, hati Deska menjadi sangat rumit. Karena tidak ada pita biru, maka aku akan mewakilkannya dengan kain jaketku ini. Semoga kalian tidak merasa keberatan dengan ini. Valentino mengikat kain tersebut dengan perlahan, lalu berdiri. Tuan Muda Valentino, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ucap prajurit itu sambil mengulurkan tangannya untuk memegang kain di pergelangan tangannya. Lalu, dia membungkuk dengan hormat kepada Valentino. Valentino berjalan perlahan ke arah prajurit selanjutnya. Dia menatap prajurit tersebut dengan tatapan yang sangat dalam selama beberapa detik. Seret!
Valentino sekali lagi merobek jaketnya, lalu berlutut dengan satu kaki dan mengikatkan kain tersebut kepada prajurit itu. Tuan Muda Valentino, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, ucap prajurit itu dengan tersendat. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa mengendalikan emosi di dalam hatinya dan air matanya terus mengalir. Valentino bisa mengikat potongan kain ini untuk semua orang hari ini. Namun dia tahu bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melepaskan ikatan tersebut lagi. Bahkan jika dia ingin melihat mereka sekali lagi, itu semua hanyalah harapan yang luar biasa. Seret! Seret! Valentino terus-menerus melakukan gerakan yang sama. Dia berlutut dengan satu kaki, kemudian berdiri, kemudian berlutut lagi dengan satu kaki. Satu persatu potongan kain juga diikatkan di pergelangan tangan para prajurit tersebut. Semua orang di sekitar itu tergerak hatinya sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mata semua orang memerah. Melihat Valentino yang terus mengulang gerakan berlutut lalu berdiri, kemudian mengikatkan sobekan kain, para prajurit keluarga Wijaya menjadi patah hati. Melihat Valentino yang terus mengulang gerakan berlutut lalu berdiri, kemudian mengikatkan sobekan kain, para prajurit keluarga Wijaya menjadi patah hati. Tuan Muda Valentino. Ketika pergelangan tangan William terikat kain, dia tidak bisa menahan emosi dalam hatinya. Dia pun menangis dengan keras di tempat. Ketika mereka keluar dari keluarga Wijaya untuk mencari Valentino, mereka dikecam sebagai pengkhianat keluarga Wijaya. Kemudian, mereka diburu sepanjang jalan oleh Timothy. Mereka yang awalnya berjumlah 136 orang, 58 diantaranya hilang dan hanya tersisa 78 orang. Dalam waktu beberapa bulan, terjadi pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, derita yang tak berujung, serta penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Entah berapa banyak air mata yang terkuras selama itu. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa mengendalikannya sama sekali. 20 prajurit keluarga Wijaya berdiri tegak, dengan potongan kain yang terikat erat di pergelangan tangan mereka. Air mata terus bercucuran dari mata mereka, sehingga membuat lantai basah. Tuan Muda Valentino. William menopang Valentino dengan kedua tangannya. Aku mohon padamu. Valentino beranjak berdiri dengan perlahan. Sekali lagi, dia membungkukkan badan dengan hormat di depan para prajuritnya. Bu. Lebih dari 20 prajurit, semuanya berlutut di lantai. Tuan Muda Valentino, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. 20 lebih prajurit itu berteriak dengan serentak. Meski harus menghadapi ratusan pertempuran yang berbahaya, karena mereka adalah seorang prajurit, maka mereka tidak akan pulang sebelum berhasil mengalahkan musuh. William dan prajurit lainnya beranjak berdiri dengan perlahan. Kemudian, mereka membalikkan badan tanpa ragu dan berjalan ke arah pintu keluar. Kak William! Teriak Kasman dengan keras. Tuan Muda Valentino, aku serahkan padamu. Tidak peduli siapa dan kapan, kita semua pasti akan mati. Tapi kita harus tetap melindungi Tuan Muda Valentino. William berkata tanpa menoleh ke belakang, lalu dia mendorong pintu dan pergi dari sana. Aku mengerti. Jawab Kasman sambil menahan emosi di dalam dirinya agar tidak meledak dalam kesedihan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sedangkan di sisi lainnya, Valentino masih dalam postur membungkuk dengan hormat dan tidak bergerak sama sekali. Kasman berdiri di depan seorang diri, lalu diikuti 19 prajurit lainnya di belakangnya. Mereka mengangkat kepala mereka dengan tinggi dan melangkah maju dengan percaya diri. Mereka memang tahu bahwa kepergian mereka kali ini akan sia-sia. Tapi demi Tuan Muda Valentino, mereka tidak akan pernah bisa menolaknya. Meskipun harus gugur di sana, itu juga merupakan sebuah kehormatan. Selamat jalan para prajurit terbaik. Deska melangkah maju ke depan dan berteriak ke depan pintu sana. Ratusan prajurit muda lainnya yang berada di luar gudang membelah jalan secara serempak. Mereka memandang William dan prajurit lainnya dengan kagum. Di dalam kegelapan malam, 20 orang melewati tim yang terdiri dari ratusan orang. Kemudian, mereka menghilang di antara kegelapan. Hati mereka sudah siap dengan tanggung jawab besar ini. Mereka juga sudah siap menghadapi kematian yang ada di depan mata mereka untuk kembali ke kota Neo. Angin sepoi yang dingin mengantar para prajurit kuat yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Cahaya bulan pada malam itu entah kenapa membuat udara terasa sangat dingin. Bab 823, seorang manusia biasa. William dan 19 orang lainnya membawa sangat sedikit barang. Selain sebuah belati dan sedikit uang, mereka hanya membawa sebuah ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Valentino. Tidaklah sulit untuk membayangkan bagaimana kuasa Nick di kota Neo, pasti banyak prajurit keluarga Wijaya yang melindunginya. Para prajurit keluarga Wijaya juga pasti memiliki senjata api. Melawan senjata api dengan belati sama saja dengan membunuh diri. Akan tetapi, mereka tidak memiliki pilihan lain.
mereka tetap akan mencoba melawan tanpa memedulikan menang atau kalah. Hanya mereka yang bisa melakukan hal seperti ini. Kalau para bawahan Deska, bukan masalah apakah mereka bersedia atau tidak. Walaupun mereka bersedia, dengan kemampuan para bawahan Deska yang sekarang, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan William dan yang lain. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab dengan Valentino. Bagaimana mungkin mereka bersedia untuk berkorban demi Valentino? Setelah William dan yang lainnya pergi, Valentino masih tetap berada dalam posisi membungkuk selama 3 menit. Tuan Valentino, sebaiknya Tuan pulang dan beristirahatlah. Pasti tidak akan ada masalah kalau Kak William yang menanganinya. Kasman mengucuk ujung matanya, lalu menghampiri Valentino untuk memapah dan menenangkannya. Rhys juga berjalan menghampiri Valentino, lalu berkata dengan serius. Benar, Tuan Valentino. Grup Yamandar baru saja tumbang. Kita bisa memanfaatkan saat ini untuk memperkuat posisi kita di kota Vero. Namun, Valentino malah menggeleng. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini dan menunggu kabar dari mereka. Setelah itu, Valentino membalikkan badan dan berjalan menuju tangga usang di sebelahnya. Semuanya hendak mengatakan sesuatu, tapi mereka mengurungkan niat karena mereka tidak tahu harus bagaimana membujuk Valentino. Valentino sangat setia kawan dan mereka semua tahu akan hal ini. Orang-orang yang sepemikiran cenderung berkumpul. Jika bukan karena kepribadian Valentino yang setia kawan ini, bagaimana mungkin Kasman dan yang lainnya bisa sangat menghormati dan merasa segan padanya? Valentino berjalan perlahan ke sisi tangga. Kemudian dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara serak. Informasi mengenai lokasi Kak William tidak boleh bocor. Valentino tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa membantu menghilangkan segala hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh William dan yang lainnya. Saya mengerti, Tuan Muda Valentino. Tenang saja, Tuan Valentino. Semuanya serentak menjawab dengan penuh hormat. Valentino mengangguk, lalu berjalan menaiki tangga menuju lantai atas. Deska dan yang lainnya juga tidak lagi ragu dan langsung berjalan keluar. Wahyu, Eddie, kumpulkan ponsel semua orang sekarang tanpa kecuali. Selain itu, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Aku akan meminta orang untuk mengirimkan makanan. Tidak ada yang boleh sendirian, bahkan untuk ke kamar mandi juga harus berdua. Harus saling mengawasi. Kalau ada yang aneh, segera melapor padaku. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang menutupinya. Nada bicara Deska terdengar serius dan sinis. Orang-orang yang bisa direkrut olehnya tentu saja bisa dipercaya. Akan tetapi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Agar berita kepulangan William dan yang lainnya ke kota Neo tidak tersebar, mereka hanya bisa menggunakan cara seperti ini. Semuanya menyerahkan ponsel mereka dan tidak ada yang berani membantah. Sebelum mendapat kabar dari kota Neo, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan tempat ini. Saat ini, di atap, Valentino sedang berdiri dengan kedua tangan di punggungnya. Gudang ini hanya diterangi oleh lampu dari sebuah senter, jadi tempat sekitarnya sangat gelap. Meski begitu, orang-orang di sekitar bisa melihat dengan jelas kalau yang sedang berdiri di atap itu adalah Valentino. Saat ini, ada ratusan anggota yang berdiri menatap pria muda bernama Leno Wijaya itu dengan hormat layaknya seorang raja. Wajah Valentino yang ditutupi topeng tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Sepasang matanya yang berbinar-binar menatap kejauhan. Valentino menatap jauh ke arah kota Neo. Valentino seolah-olah dapat melihat sosok William dan anggota lainnya yang kokoh dan tegar. Sosok mereka yang berjuang dan berkorban walaupun banyak bahaya yang datang. Hati Valentino terasa sangat kacau. Dia merasa khawatir pada Angel dan juga cemas terhadap William. Valentino tidak akan mengkhianati Angel, tapi dia juga tidak ingin kehilangan orang yang setia seperti William. Akan tetapi, dia seperti sedang makan buah si malakama. Dalam segala situasi, harus ada yang dikorbankan. Valentino terus menghela napas berat. Dadanya bergerak naik turun dan air mata terus mengalir dari matanya yang tertutup rapat. Kalau aku memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya, aku pasti tidak akan mengorbankan siapapun. Suara Valentino serak. Dia mengepalkan tangannya dengan erat hingga ruas jarinya memutih dan kukunya menusuk telapak tangannya. Dia tidak pernah sehaus ini akan kekuasaan. Seandainya dia memiliki kemampuan melawan takdir seperti di dalam cerita-cerita dongeng, kemampuan mengerikan yang dapat mengubah langit cerah menjadi mendung dalam seketika, maka dia tidak perlu takut terhadap apapun di dunia ini. Akan tetapi, dia hanyalah seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa melawan takdir? Saat ini, ponsel Valentino bergetar. Ada panggilan masuk dari Jackson. Tuan Valentino, anggotaku gagal menghentikan Nick. Dia sama sekali tidak menggubris ucapan kami. Jadi, untuk urusan kota Neo, aku hanya bisa membantu sebanyak ini. Ucap Jackson dengan nada bersalah. Namun, Valentino sama sekali tidak bermaksud menyalahkan Jackson. Dia terharu karena Jackson masih berada di pihaknya. Tidak peduli apa tujuan Jackson sebenarnya, Valentino tetap merasa berterima kasih padanya. Bagaimana dengan Jenny? Tanya Valentino pelan. Tuan Valentino, adik ipar Tuan sangat kuat. Sekarang Nick sudah diantar ke rumah sakit. Dengar-dengar, dia hampir dipukul sampai terkena anunya. Ucap Jackson, lalu dia berdeham. Valentino mengangguk. Dia tahu jelas akan perangai Jenny. Angel pernah memberitahu Valentino kalau dia dan Jenny adalah saudari kembar. Namun, kepribadian dan sifat keduanya sangat bertolak belakang. Lalu,
Apakah Nick melakukan sesuatu pada Jenny? Tangan Valentino yang sedang memegang ponsel mengerat. Penjagaan di mansion Nick sangat ketat. Aku tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di dalam. Tapi, setidaknya dapat dipastikan kalau masalah belum sampai di titik terparah. Ucap Jackson. Valentino mengangguk, kemudian dia menanyakan beberapa hal lainnya, termasuk lokasi rumah sakit tempat Nick berada dan juga keadaan Angel serta Mary dan yang lainnya. Valentino juga menanyakan kondisi Hendrik. Setelah kejadian yang terjadi padamu, Tuan Hendrik langsung turun tangan dan mengurus semuanya sendiri. Banyak anggota asosiasi Valentino Empire sudah meninggalkan kota Neo, tapi Tuan Hendrik tetap tinggal. Awalnya, aku masih kurang mengerti dengan pilihannya. Sekarang aku tahu kalau dia sebenarnya sedang menunggu kepulangan Tuan Valentino. Ucap Jackson sambil menghela napas panjang. Jackson menghela napas karena Valentino sangat lihai dalam menaklukkan orang. Semuanya rela melakukan apapun untuk Valentino, tidak peduli berapa usia mereka dan tanpa membedakan status. Dengan wibawa Valentino yang seperti ini, bahkan Jackson juga ingin menyanjungnya meskipun dia merasa minder. Akan tetapi, Jackson tidak akan pernah menyangka bahwa Valentino lihai dalam mengambil hati orang, bukan menaklukkan orang. Valentino hanya melakukan hal sesuai kata hatinya dan bersikap tulus pada setiap orang. Dengan begitu, sebagai balasannya, dia mendapatkan kesetiaan dari Hendrik dan orang-orang lain. Bab 824, terguncang. Selama ini, Pak Hendrik dikurung di zona pengembangan kota Arteria? Tanya Valentino dengan suara yang kembali bergetar. Hendrik tidak pernah memberitahu Valentino tentang semua ini. Hendrik hanya mengatakan pada Valentino kalau dia kurang leluasa untuk menghubungi Valentino. Sekarang Valentino baru tahu bahwa Hendrik berada dalam kondisi yang sulit. Ya, di sebuah rumah kecil yang terbuat dari lempengan seng tipis dan dijaga 24 jam. Kondisi ruangannya gelap dan tidak ada celah cahaya masuk. Makan dan buang air juga dilakukan di ruangan itu. Berdasarkan informasi dari anggotaku, bawahan Nick hanya mengantarkan makanan kepada Tuan Hendrik sekali dalam sehari, bahkan terkadang sampai 2 hari. Mendengar semua itu, Valentino merasa sangat marah. Aura dingin dan mencekam terpancar dari tubuhnya. Ratusan orang yang sedang berdiri di lapangan bawah seketika merasa sedang diperhatikan oleh ular berbisa dan sontak mendongak. Valentino berusaha keras menahan amarah di tubuhnya sehingga tidak berteriak keras di sana. Valentino menghela napas panjang dan kedua matanya tampak kemerahan. Nick pernah jatuh ke dalam laut saat dia sedang bermain di atas kapal pesiar saat usia 7 tahun. Dalam cuaca yang dingin itu, Pak Hendrik melompat ke dalam air dan menolong Nick. Tapi sekarang, Nick malah berbuat seperti ini terhadap Pak Hendrik. Valentino menggertakkan giginya keras. Jackson menghela napas ringan. Mungkin saja, ini adalah alasan kenapa Hendrik yang begitu setia pada keluarga Wijaya berkenan mengikuti Valentino dan melawan keluarga Wijaya. Dulu Hendrik memandang semua anggota keluarga Wijaya sama tinggi dan rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka. Semua itu hanya karena darah keluarga Wijaya mengalir di tubuh mereka. Namun, semua orang pasti mempunyai timbangan di hati mereka. Ada beberapa orang yang tidak pantas menerima perbuatan baiknya. Dia tidak tahu balas budi dan sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Dia pantas mati. Ucap Valentino dengan kesal. Nick masih memiliki hubungan darah dengannya. Jika Valentino membunuhnya, sama saja dengan membunuh saudara sendiri. Oleh karena itu, saat William dan yang lain memutuskan untuk membunuh Nick secara diam-diam, Valentino masih sedikit ragu. Akan tetapi, sekarang Valentino sudah tidak lagi memiliki keraguan. Tuan Valentino, katamu Nick sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Benar sekali, karena hal yang dia lakukan beberapa bulan belakangan di kota Neo sudah keterlaluan. Tapi jangan bahas hal ini dulu. Aku akan segera melaporkan informasi yang ingin kamu ketahui. Ucap Jackson dengan serius. Oke. Valentino mengangguk, kemudian menanyakan beberapa hal lagi sebelum memutuskan sambungan. Kemudian, Valentino segera menelpon William dan memberitahu semuanya kepada William. Semua informasi ini pasti akan berguna untuk William. Setelah mengatur semuanya, Valentino mengepalkan tangannya erat sambil menatap jauh ke langit malam. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Saat ini sudah hampir jam 12 malam. Seisi kota Vero diselimuti kegelapan malam. Deska mengutus orang untuk mengantarkan makanan kepada setiap orang. Danu juga mengantarkan sepiring makanan kepada Valentino, tapi Valentino tidak memiliki selera makan dan hanya meletakkannya di samping. Angel dan Jenny belum sepenuhnya aman. Hidup mati William dan yang lainnya belum diketahui bagaimana Valentino bisa makan. Saat Valentino dan yang lain menunggu di sini, kota Vero juga sedang tidak tenang. Banyak sekali orang di berbagai tempat yang membahas tentang masalah Leno. Meski sudah berhati-hati, sulit untuk menutupi apa yang terjadi di gudang terbengkalai di pinggiran kota dari mata-mata kekuasaan besar. Bagaimanapun juga, banyak sekali orang yang berkumpul dan targetnya terlalu luas. Saat mengetahui kalau semua orang ini dikumpulkan oleh Leno, seisi kota Vero kembali terguncang. Sudah lama tidak ada keramaian seperti ini di kota Vero. Malam ini, Leno terlebih dahulu menghancurkan gedung grup Yamandar. Kemudian, Leno membuat CEO grup Yamandar, Adam Yamandar, berlutut memohon ampun padanya. Selain itu, saat ini, Leno kembali menunjukkan kuasanya yang begitu hebat. Ketiga hal ini dilakukan oleh Leno seorang, tentu saja membuat orang-orang terkejut. Nama Leno seketika bisa terdengar di seisi kota Vero. Kota Vero yang sekarang sudah tidak tenang karena terguncang oleh nama Leno.
Sementara itu, di rumah Erika. Waktu sudah larut, tapi ruang tamu mereka masih terang benderang. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa berkenalan dengan Leno? Beritahukan semua yang kamu ketahui tentangnya. Henry tampak sangat serius dan menatap Erika lekat-lekat. Erika juga berubah serius menghadapi Henry yang sekarang. Dia tidak pernah melihat Henry seserius ini. Erika berbicara tanpa henti, menceritakan kejadian sejak hari pertama dia berkenalan dengan Leno hingga saat festival barang antik. Dia bahkan menceritakan tentang kejadian balapan mobil dan bermain biliar. Pak. Setelah Erika selesai berbicara, dia menepuk pahanya dengan keras dan terlihat menyesal. Salah. Kita sudah salah. Seharusnya kita bertindak sejak awal. Tapi sekarang, Leno sudah tidak membutuhkan bantuan kita. Henry menghela napas panjang. Dia kehilangan kesempatan sebaik ini hanya karena rasa curiganya yang tinggi. Ayah, keluarga Lowell juga tidak begitu buruk kan? Apakah kita tidak bisa bertahan kalau tidak bersekutu dengan Leno? Erika tidak begitu peduli mendengar ucapan ayahnya. Kamu tidak paham. Bagaimana realitas sosial sekarang ini? Sekarang orang-orang hanya melihat hasil dan tidak memedulikan potensi. Tapi sebenarnya, hanya orang yang berpandangan jauh yang akan mengutamakan potensi. Bisa dikatakan, dengan status Leno yang sekarang, mungkin dia juga tidak sebanding dengan CEO perusahaan lokal. Tapi, seberapa besar potensinya? Dia berkuasa atas District Heaven, juga diikuti oleh belasan penanggung jawab perusahaan seperti Reese. Kalau dia ingin menguasai semuanya, selain kelompok elit District Heaven, siapa lagi yang sanggup melawannya? Pertanyaan Henry membuat Erika terdiam. Erika hendak mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Aku akhirnya mengerti. Dulu Leno sangat berhati-hati dan rendah diri, tapi sebenarnya dia sedang mengumpulkan kekuasaannya. Keluarga Lowell mengira kalau District Heaven sudah berada di kuasa kita, tapi kita bahkan tidak tahu kapan Leno meluaskan kekuasaannya. Sehebat apa dia sampai bisa memiliki kekuasaan seperti ini tanpa diketahui oleh kita? Tidak bisa. Aku harus pergi mencari tuan besar sekarang dan membicarakan tentang Leno padanya. Henry semakin gelisah dan ingin segera beranjak ke kediaman keluarga Lowell. Ayah, kakek pasti sudah istirahat. Mereka juga tidak akan membukakan pintu sekarang. Ucap Erika menghentikan. Mendengar itu, Henry menghentikan langkahnya, lalu kembali duduk. Masalah ini tidak mudah diselesaikan. Leno mengumpulkan banyak sekali kekuasaan, dia pasti masih memiliki rencana lain. Sekarang aku curiga kalau dia akan melakukan suatu hal besar di kota Vero. Jadi, kita hanya memiliki dua pilihan, yaitu bersekutu dengan Leno dan berteman dengannya. Bab 825, dua pilihan cara. Cara kedua adalah menggunakan kekuatan keluarga Lowell untuk secara langsung melemahkan kekuatan Leno yang ada. Kalau tidak, keluarga Lowell juga mungkin akan diambil olehnya di masa depan. Semakin memikirkan itu, Henry merasa semakin cemas. Ayah, kurasa cara kedua tidak akan berhasil. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tentu saja dapat melemahkan kekuatan Leno dengan mudah. Tapi aku tahu karakternya. Dia adalah orang yang akan terus membalas dendam selama dia belum mati. Grup Yamandar adalah salah satu contohnya, coba kamu lihat bagaimana nasib mereka saat ini. Jadi kecuali kamu mampu membunuh Leno secara tuntas, kalau tidak, jika dia masih memiliki kesempatan untuk bernapas, dia pasti akan bangkit kembali seperti seekor serigala yang kembali membalas dendam bersama segerombolan pasukan serigalanya. Erika sangat serius saat mengatakan itu. Dia merasa bahwa Valentino adalah orang yang seperti itu. Selama Valentino masih bisa bernapas, pasti akan ada saatnya dia membalas dendam. Membunuhnya? Aku tidak bisa menjamin hal ini. Kejadian malam ini juga diinterupsi oleh semacam kekuatan ajaib. Itu berarti kekuatan yang Leno tunjukkan hari ini masih bukan kekuatan penuhnya. Henry menyipitkan matanya sambil menganalisa situasi saat ini. Jika cara kedua tidak bisa dijalankan, maka hanya tersisa cara pertama. Ayah, aku juga merasa potensi Leno sangat besar. Kita tidak boleh membunuhnya. Kita bisa berteman dengannya, karena kalau kita menjadi musuh, itu akan merugikan. Bujuk Erika dengan serius. Henry melirik Erika dengan terkejut, dia tahu bagaimana karakter putrinya. Kenapa Erika membela Leno? Meskipun Erika menyembunyikan perasaannya dengan sangat baik, Henry masih bisa melihat bahwa sebenarnya ada rasa cemas di dalam tatapan Erika. Erika sepertinya sedang mengkhawatirkan keselamatan Leno. Henry tiba-tiba teringat bahwa pertama kali dia mendengar nama Leno juga dari Erika. Pada saat itu, Erika terlihat sangat memandang remeh ketika menyebut nama Leno. Di mata Erika, Leno seperti seorang bajingan bermata duitan. Namun, seiring berjalannya waktu, Henry dengan peka dapat merasakan perubahan sikap Erika terhadap Leno. Bagi Erika, membela seorang pria adalah hal yang mustahil. Nak, jangan-jangan kamu menyukai anak itu? Tanya Henry sambil mengerutkan alisnya. Erika tertegun sejenak, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya. Ayah, bisakah kamu jangan bercanda? Dalam seumur hidupku ini, hanya Valentino dari kota Neo yang pantas untukku. Pria lain semuanya brengsek. Erika memasang wajah angkuh dan berkata dengan nada yang sangat serius. Setelah mendengar nama itu, Henry menjadi sedih. Keluarga Lowell tentu saja juga mengetahui hal-hal mengenai kota Neo. Pria seperti Valentino memang sangat unggul dan langka. Tapi Valentino sudah tiada, aku juga mendengar kalau dia sudah menikah, bukan? Tanya Henry sambil menghela napas. Nada bicaranya juga terdengar sedih. Ahli bisnis seperti Valentino dengan kemampuan yang kuat, memang sangat mengagumkan.
Memangnya kenapa kalau dia sudah menikah? Kenapa manusia harus dikekang oleh begitu aturan? Kalau kamu menyukainya, kejarlah dia. Bahkan jika dikatakan sebagai orang ketiga, memangnya kenapa? Kalau kamu bahkan tidak berani menanggung tuduhan demi orang yang kamu cintai, rasa suka seperti apa itu? Erika memiliki pemahamannya sendiri mengenai konsep cinta. Sedangkan pernyataanmu bahwa Valentino sudah tiada, tidak aku percaya. Kata Erika dengan cemberut. Dasar keras kepala. Henry memiliki pikiran yang tersembunyi, jadi dia sudah kehilangan suasana hati yang baik untuk berdebat tentang konsep cinta dengan Erika. Dia langsung bangkit dan pergi. Kalau begitu, apakah aku harus terus berkomunikasi dengan Leno? Teriak Erika. Kalau ada kesempatan, sebaiknya kalian berteman terlebih dahulu. Kita bicarakan lagi semuanya setelah aku bertemu dengan kakekmu besok dan membuat keputusan. Henry mengangguk lalu pergi dari ruang tamu. Erika juga mengangguk, kemudian mengambil ponselnya dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Erika mengerutkan alisnya. Kenapa masih ada yang menelponnya di jam segini? Begitu dia melihat layar ponsel, ternyata itu dari teman baiknya. Halo, apakah ini Kak Erika? Aku sudah mengirim sesuatu yang bagus ke WhatsAppmu. Kamu pasti akan menyukainya. Begitu ponsel terhubung, terdengar suara seorang gadis. Apa itu? Lipstik mana yang ingin kamu rekomendasikan kepadaku lagi? Tanya Erika dengan santai. Bukan. Kali ini bukan lipstik, tapi foto Valentino. Suara gadis itu terdengar lagi. Erika tertegun saat mendengar itu. Apa? Kamu benar-benar mendapatkan foto Valentino? Tanya Erika dengan girang. Iya. Aku sedang bermain dengan temanku. Dia pernah pergi ke kota Neo dan memotret selembar foto Valentino. Aku sudah mengirimnya ke WhatsApp, kamu lihat saja sendiri. Sebelum gadis itu selesai bicara, Erika langsung menutup telepon dengan cepat. Erika membuka WhatsApp dan benar-benar menemukan ada sebuah pesan foto yang masuk. Foto itu sepertinya adalah foto Valentino ketika menghadiri sebuah acara. Upacara peletakan batu pertama zona pengembangan kota Alteria? Gumam Erika. Kemudian, dia memperbesar foto itu dan memandang Valentino dengan teliti. Meskipun jaraknya tidak dekat, kualitas kamera ponsel fotografer tersebut lumayan bagus. Dia masih bisa melihat wajah Valentino dengan jelas. Saat pertama kali melihatnya, Erika terkejut dan tiba-tiba timbul perasaan familiar di hatinya. Namun, dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat foto Valentino. Lalu, dari mana asal perasaan familiar ini? Erika menggelengkan kepalanya, lalu kembali melihat wajah Valentino dengan teliti. Tampan sekali, sangat jantan. Pria seperti ini yang pantas untukku. Leno sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Valentino, meskipun mereka sama-sama bermarga Wijaya. Gumam Erika. Namun, ketika teringat dengan Leno, Erika terkejut lagi dan kemudian refleks melihat ke mata Valentino di foto. Erika jadi agak bingung. Perasaan familiar ini sepertinya berasal dari mata itu. Sepertinya mata Valentino dan Leno sedikit mirip. Cih, kurasa dari seluruh tubuh Leno, mungkin hanya kedua matanya itu yang sedikit tampan. Erika bergumam sendiri lalu berjalan ke kamar sambil memeluk ponsel seolah-olah dia telah mendapatkan harta yang berharga. Saat ini, di gudang terbengkalai di pinggiran kota Vero, Valentino masih menunggu di atas atap. Sedangkan ratusan orang di luar gudang itu duduk di tanah sambil mengobrol dengan rokok di tangan mereka. Setelah mendapatkan persetujuan Deska, ada juga yang menyalakan api unggun. Di malam yang gelap, cahaya api unggun memberikan sedikit kehangatan. Orang-orang itu duduk mengelilingi api unggun dan terkadang mendongak untuk melirik Valentino. Valentino telah lama berdiri di pinggiran atap sambil mempertahankan gaya itu dan juga menggenggam ponselnya dengan erat. Makanan di sebelahnya sudah tidak bisa dimakan lagi karena telah menjadi dingin sejak tadi. Danu dan yang lainnya ingin membujuk Valentino, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk membujuknya. Ponsel Valentino tiba-tiba bergetar. Hush! Valentino mengambil ponselnya dengan cepat, lalu langsung mengangkat panggilan itu.